Ini ngomong-ngomong yang megang mixer ini anak TK ini. Oh iya iya. Yang megang mixer ini anak TK, saya nggak tahu video mana yang diambil. Anak TK sudah megang mixer, harusnya anak SMK ya kerja gitu. Oke ya, kali ini saya akan bertanya tentang sang motivator kita, yaitu Ojo sang motivator. ya apa? Sang pengarang cerita. Ya. Sang pengarang cerita kita yaitu Mas Adi Pras. Saya akan mengobrol yaitu tentang peningkah kuliah bagi kita. Oke ya, langsung saja kita tanya pada sang pengarang cerita kita yaitu Mas Adi Pras. Oke. Ya, tema menarik. Sebenarnya ini sebenarnya saya bukan mau mengarang cerita atau membesar-besarkan segala. Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak magang di sini. Yang sering dicatatkan kan setelah mereka magang 3 bulan, kadang 6 bulan di sini, itu ada kesimpulannya. Mas, sebenarnya kuliah itu penting apa enggak? Gitu. Akhirnya keluar kata itu. Lah kalau katanya namanya SMK bisa, tapi apakah kok perlu kuliah atau enggak gitu? Nah, sebagian besar memang dari sekolahnya menganjurkan untuk sekolah. Tapi kalau misalkan sekolah menganjurkan mereka kuliah, itu kan sebenarnya bertentangan. Karena katanya SMK bisa, jadi SMK harus kerja, gitu kan? Ya. Jadi ya harus sinkron lah sebenarnya gitu. Jadi kalau ada hukum itu wajib ya, yang satu ya wajib, bukan yang ini wajib malah ditentang gitu istilahnya. Kalau memang anak SMK itu diwajibkan setelah lulus kerja ya, baru anak SMK kan gitu kan, lulus kerja. Kalau mau kuliah kan berarti kan hukumnya sunnah lah gitu ya, atau makruh lah malahan. Mubah, Pak. Oh mubah, oh ya boleh mubah. Tapi kan sebenarnya intinya kan anak SMK harus kerja. Nah pertanyaan berikutnya, kuliah itu penting apa enggak? Sebagai flashback ya, saya kuliah itu 3 kali. Saya kuliah sampai 3 kali. Dan itu sampai saya bisa menceritakan nanti sebenarnya kuliah itu penting apa enggak. Tergantung juga kuliahnya kuliah di mana kan gitu. Nah, saya kuliahnya pertama saya S1 ambil teknik informatika. Ini hubungannya dengan komputer. Ya, kuliah pertama itu adalah kuliah menyenangkan orang tua. Jadi kalau ditanya kenapa kok kuliah, ya menyenangkan orang tua. Karena saat itu memang orang tua suruh kuliah gitu ya. Jadi saya hanya menyenangkan orang tua. Sambil kuliah, sambil saya kerja cari-cari usaha supaya bisa bekerja. Lalu yang berikutnya, oh ya, ini ngomong-ngomong yang megang mixer ini anak TK ini. Oh iya iya. Yang megang mixer ini anak TK, saya nggak tahu video mana yang diambil, gambar mana yang diambil, atau saya ngomong gambarnya beda saya nggak tahu. Tapi yang megang ini anak SMK, anak SD, anak TK. Anak TK sudah megang mixer, harusnya anak SMK ya kerja gitu. Nah tadi kuliah pertama adalah menyenangkan orang tua, kuliah kedua mengisi waktu longgar, ya karena saya nikah langsung ditinggal istri, bukan cerai bukan. Jadi istri saya harus kuliah profesi, ya saya daripada saya tongak-tongok nganggur di rumah kalau malam nggak ada teman tidur, akhirnya saya kuliah lagi, saya ambil tarbiyah, guru agama, guru agama Islam. Saya ambil tarbiyah, memang niat saya memang ngaji gitu ya. Jadi saya kuliah ya tujuannya ngaji, ketemu sama dosen, diskusi mengenai ilmu agama. Lalu saya kuliah lagi ketiga kali ini mencari apa ya istilahnya profesi ya, karena saya dulu beberapa kali ditawari jadi dosen, saya nolak, lalu saya ditawari lagi untuk dosen lagi, dan itu kayaknya menarik gitu, so gagah gitu kayak dosen kan gagah. Iso ngomong nong mahasiswa, apalagi mahasiswi. Cantik. Ya itu makanya saya terpacu untuk kuliah lagi. S2 ambil teknik informatika. Dulu teknik informatika itu jurusannya dipersempit. Jadi multimedia itu dianggap adalah ini sekalian saya ngomong masalah multimedia karena anak SMK kan sekarang SMK multimedia. Padahal kalau di kampus saya itu multimedia dianggap adalah kejuruan yang tersesat gitu. Karena di sana sudah jadi 2 polanya. Katanya seperti yang mengikuti Jepang gitu ya.
di studi di sana itu ada 2, yaitu Business Intelligence sama Intelligence System atau Sistem Intelijen. Jadi ada 2 itu peruncingan mata pelajaran itu, dan akhirnya nggak tertarik sama sekali akhirnya, karena saya masuk di sana karena saya pengen di multimedia, akhirnya dipecah jadi 2 kayak gitu. Itu kan tidak sesuai dengan angan-angan saya gitu ya. Saya ingin memperdalam secara teori multimedia. Sebenarnya S2 itu kan tidak hanya memperdalam teori, sebenarnya latihan untuk presentasi ya, atau apa ya, pokoknya ngono lah, menjelaskan mengenai multimedia. Tapi ternyata akhirnya saya selesaikan semua SKS, tetapi tesisnya saya tidak ambil gitu, karena kekecewaannya terakhir gitu. Dan saya lebih memilih beli kamera dibanding saya harus bayar tesis bayar tesis terus bayar skripsi, bayar tesis, bayar kan dalam kuliah ini kan ada tahapan membayar 1, 2, 3 tahap membayar. Nah satu tahap saya udah membayar, 2 tahap membayar, 3 kalinya itu belum saya bayar. Dan itu lanjut ke tesis, nah saya nggak bayar itu. Dan proposal tesisnya pun saya belum sampai sana. Saya udah siapkan tapi belum. Tinggal aja melangkah kayak gitu. Teman-teman mungkin sangat berat sekali. Eman-eman Mas Adi. Gitu. Tapi kalau saya tujuanku apa gitu. Tujuanku dulu ketika mau kuliah S2 ini adalah untuk apa ya? Secara administratif jadi dosen gitu. Tapi setelah saya melangkah, saya udah nggak tertarik lagi jadi dosen. Di kerjaan yang lain akhirnya memang saya tidak minat di sana, dan kekecewaan saya karena kejuruannya tiba-tiba dipisah saat setengah kuliahan. Jadi misalnya kuliah kok 3 tahun, 2 tahun, ya itu 1 tahun lagi dipecah. Jadi menurut saya kurang profesional saja lah gitu loh. Saya masuk ini saya harus disuruh milih. Saya suka si gadis A, tapi tiba-tiba gadis A dihilangkan jadi C dan D gitu. Sudah nggak menarik menurut saya. Nah akhirnya memang saya nggak selesaikan, memang sengaja karena secara secara publikasi atau secara apa, saya nggak membutuhkan publikasi. Saya kalau ketika saya diundang apapun saya nggak tulis gelar saya, Eskom, Mkom, SPD itu nggak saya sertakan itu. Jadi buat apa? Akhirnya memang kuliah menurut saya tidak begitu penting kalau untuk saya. Tergantung tapi ya momentumnya ya. Jadi ketika saya dulu pas kuliah S1, jadi dulu pas saya sekolah di Tarbiyah itu, Tarbiyah kan jadi guru agama Islam. Di sana saya sering kalau saya suruh presentasi, makalah saya mengenai pengangguran intelektual. Pengangguran intelektual itu apa? Yaitu pengangguran dari lulusan sarjana atau S1. Nah di saat itu lulusan intelektual itu semakin banyak di Indonesia. Dari mana lihatnya? Perkembangan perusahaannya tidak begitu pesat ya, tapi lulusannya bludak gitu ya. Banyak. Oke banget lah. Berarti itu berbanding terbalik kan? Nah itu, jadi saya pernah dokumentasikan satu kampus, satu universitas di Semarang yang megang mixer ngompol, mau pipis ya. Jadi kayak tadi saya ngomong kemana? Itu lulusan intelektual. Oh iya, jadi lulusan intelektual itu sangat banyak sekali di Semarang saat itu. Jadi universitas saat itu yang saya tahu, satu universitas saja itu lulusannya hampir 3.000 per tahun. Bukan per tahun ding, per setengah tahun, per semester. Per semester, ya anggap aja lah 1 tahun itu 3.000 ya, satu universitas. Sedangkan di Indonesia, di Semarang itu universitasnya banyak. Lah, 1 tahun itu berapa pengangguran intelektual yang akan merebutkan kursi-kursi perusahaan. Sedangkan perusahaannya tidak berkembang, perusahaannya ya kuwi tok itu. Tapi orangnya banyak, perusahaannya sidik, terus melayu rindi. Tidak ada. Sedangkan anak-anak atau orang-orang yang lulusan intelektual itu punya gengsi dan punya emosional teman. Ya, pokoknya orang itu kan sok keta-kete kan pertama. Jadi nggak mungkin orang lulusan sarjana komputer lulus jualan bakso. Gengsi, man. Gengsi. Padahal jualan bakso itu juga tinggi gajinya. Bayarannya lah, ibaratnya kayak gini, nasi kucing saja.
Ada anak SMK lulus, bukan SMK malah, anak SMA lulusan. Saya sering ngobrol kalau sore, saya sering jajan wedang jahenya. Itu dia lulus SMA, terus dia buat nasi kucing. Malamnya, sorenya dia masih kuliah di Demak, kuliah di AKN, ya. Universitas Quran itu apa namanya itu di Jogoloyo itu. Nah itu MTQ. Nah MTQ itu dia masih kuliah di sana dan penghasilannya katanya satu hari itu minimal 100.000 sampai 200.000. Itu kalau dinilai berapa? Kalau 1 bulan kan hampir 3 jutaan. Itu nggak mungkin kalau anak sekarang lulus terus kerja, dapat kerja, itu nggak mungkin. Sekarang ini kan pekerjaan pun sekarang modelnya per 3 bulan ya, kontrak ya. Nah, kontrak dan itu mumet dan itu merebutkan, jadi beberapa orang itu merebutkan kursi itu. Makanya perusahaan-perusahaan pun sekarang tidak mau mencari lulusan universitas, malah senang mereka ya lulusan SMA. SMK itu, karena SMK dianggap dia itu memang praktis, siap untuk kerja dan gajinya nggak mau neko-neko. Kalau S1 kan gajinya harus sekian. Berarti ketakete nih. Ketakete tok gitu loh. Dia sok-sokan, tapi ini tidak semuanya ya. Ini nanti ada yang protes, tidak semuanya. Saya juga lulusan S1 ya. Tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, makanya di teman-teman saya semuanya yang lowongan kerja masuk, entah itu jadi teknisi, networking atau jadi office, jadi macam-macam, itu biasanya mereka mencari lulusan anak SMK karena bisa diajak kerja. Kalau lulusan S1 biasanya mereka sudah merasa pinter gitu loh. Oh, saya harusnya posisi sini, nggak harus sini gitu. Jadi seperti itu. Dan dosen-dosen saya di Jakarta itu pun dia membuat program ya, jadi rumah software itu pun mengerjakan anak SMK semua, di training, dikasih program Visual Foxro, Visual Basic untuk mengerjakan project. Jadi tidak harus S1 sebenarnya. Saya yakin anak SMK pun kalau mau diserusin digembleng selama 1 bulan saja itu sudah siap kerja. Seperti itu. Dan di sini pun anak SMA semua kan dulu nggak bisa apa-apa. Kita gembleng 1 bulan udah bisa semua. Nah, tergantung siapa yang mengajarkan. Nah, itu makanya saya ngomong kuliah itu nggak begitu penting, tapi tidak semuanya. Tapi kalau misalnya kuliah kesehatan misalnya, ya nggak mungkin kita bisa belajar kan. Kesehatan nggak mungkin tetap kita diakui. Kalau kita pengen jadi dokter ya harus kuliah dokter. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk kita dapat dokter. Tapi kuliah-kuliah yang lain, misalnya kuliah komputer misalnya seperti saya, nggak harus kuliah komputer. Kalau kita mandengi komputer saja 1 hari 1 jam dan kita konsisten di mata pelajarannya misalkan, insya Allah kita udah pinter lah. Seperti itu. Seperti saya belajar tentang peternakan, kita bikin website namanya dokpuyuh.com. Itu banyak mahasiswa-mahasiswa peternakan yang ambil dari video saya malah, dari buku saya. Dan itu kan kebalik kan, saya nggak mahasiswa pertanian gitu. Tapi kan saya konsisten untuk belajar dan membaca tesis-tesis dan paper-paper mengenai pertanian dan peternakan. Seperti itu. Jadi kuliah bisa penting, bisa enggak, tergantung. Coba saja kuliah sekarang. Kuliah itu hanya 4 jam, 5 jam. Setelah itu ngapain? Kalau memang dilaju enggak ada masalah, no problem kalau saya. Misalkan kamu kuliah, saya ngelaju, saya ke sana, terus saya balik lagi. Kayak anak SMK kuliah, kayak anak SMK berangkat sekolah kayak gitu. Mungkin ada masalah, tapi kalau misalnya kok sampai kos, terus waktu sebanyak itu buat apa kalau memang tidak manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin banyak kampus-kampus yang protes ke saya, wah ini marai wong ora kuliah gitu misalkan. Oh jangan, ini kan saya kan realistis saja lah, ini pendapat saya pribadi seperti ini. Misalkan Mas ya, itu enaknya gimana kok kita kuliah sama kerja atau kerja sama kuliah Mas? Itu pendapat Anda gimana Mas? Nah itu keren. Jadi kalau bisa ya, kalau anak-anak SMK saya kira lebih baik kerja dulu sambil kuliah. Bukan kuliah nyambi kerja, bukan kalau saya. Kerja nyambi kuliah. Jadi kerja ngumpulkan duit, kalau ada uang sisa, tabungan saya buat kuliah. Cari kuliah-kuliah yang deket saja. Karena kan formalitasnya kan ini kan sebenarnya. Kalau misalkan kerja sambil kuliah, itu mungkin kerja yang ada kaitannya, misalkan kerja nang TU, karena anak SMK saya pengen jadi guru karena sudah ada punya relasi, saya kuliah guru jadi SPD, nanti siapa tahu dapat lah nanti jam, itu bisa juga. Atau misalkan kalau kamu misalnya di sini, aku pengen kuliah gen keren, nanti kalau ditanya mertua lulusan apa S1 gitu kan. Dan ketika naibnya ngomong
saya terima nikahnya gitu kan,